Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Muiz Koyurudin, NM 19032100013. Di sini saya akan menjelaskan mengenai struktur perilaku dan kinerja pasar. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu jurnal pertama, analisis ekonomi terhadap struktur perilaku dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur. Oke, lanjut latar belakang. Peranan sektor pertanian dalam pembangunan ekonomi nasional saat ini masih memiliki peranan yang sangat penting. Selama triwulan 2 2008, PDB sektor pertanian meningkat 5,1%. Dibanding capaian pada triwulan 1, PDB sektor pertanian menyumbang 0,7% terhadap pertumbuhan ekonomi nasional year to year yang mencapai 6,4%. Ketersediaan pupuk yang berkualitas dan mampu untuk mencukupi kebutuhan untuk produksi pertanian sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha tani. Pupuk merupakan salah satu input produksi yang mampu mengoptimalkan hasil produksi pertanian dengan perkiraan peningkatan hasil produksi sebesar 30-40%. Oke, lanjut tujuan penelitian. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis struktur perilaku dan kinerja pasar pupuk di Jawa Timur. Yang kedua yaitu metode penelitian. Dengan menentukan tempat penelitian dan menghitung responden dengan menggunakan metode pendekatan struktur, conduct, dan performance market atau bisa disingkat SCP dan analisis deskriptif. Oke, lanjut pembahasan. Analisis struktur pasar. Sulit masuk ke dalam pasar pupuk 18,75% menyebutkan bahwa ketersediaan SUP, ITU dan SPJB merupakan penghalang yang cukup signifikan untuk masuk dalam pasar pupuk. Sementara itu, sebanyak 37,5% menyebutkan bahwa jumlah kios resmi terlalu banyak sehingga semakin mempersempit peluang-peluang bagi pelaku, dalam hal ini pengecer baru. Dari temuan di lapang, ada hal yang menguatkan adanya praktik monopoli penyaluran pupuk dari distributor ke pengecer dengan sebanyak 31,25% menyebutkan bahwa tergantung dari koneksi dengan distributor. Oke, lanjut analisis perilaku pasar pupuk. Lembaga pengecer secara administrasi terdaftar di tingkat distributor. Lembaga ini secara total di 2 Kabupaten Lumajang dan Ngawi dengan responden sejumlah 20 distributor memiliki gudang dan fasilitas transportasi. Lembaga-lembaga ini telah melakukan kegiatan lobby kesepakatan dan evaluasi di tingkat pengecer yang keseluruhan merupakan jasa yang kelak akan menghasilkan suatu pendapatan. Kesimpulannya yaitu terdapat struktur pasar lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran pupuk bersubsidi adalah lembaga resmi berbadan hukum yaitu pabrik, distributor tingkat kabupaten dan pengecer yang ditentukan oleh produsen pabrik pupuk. Perilaku pasar dalam pendistribusian pupuk oleh lembaga pemasaran distributor ke lembaga pengecer. Terjadi perilaku yang sedikit menyimpang baik dari segi jumlah maupun harga. Dasar penyimpangan ini sejalan dengan teori ransaking yang didukung dengan perilaku atau sifat monopoli serta kinerja pasar pupuk bersubsidi sangat berhubungan dengan pembiayaan dalam proses pemasaran yang dilaksanakan distributor, terutama biaya pengangkutan. Oke, lanjut jurnal kedua yaitu analisis ekonomi terhadap struktur perilaku dan kinerja makan dan minuman di Indonesia. Oke, lanjut latar belakang. Industri makanan dan minuman merupakan cabang industri yang potensial di Indonesia. Di Indonesia terdapat banyak sekali perusahaan yang bergerak dalam sektor industri makanan dan minuman.
Agar dapat terus bertahan, perusahaan-perusahaan yang berbeda dalam industri ini tidak hanya dituntut untuk mampu bersaing dengan perusahaan lain yang sudah berada dalam pasar, tapi juga dengan perusahaan potensial yang mungkin akan masuk ke dalam pasar industri. Oke, lanjut. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis struktur pasar industri, perilaku industri, dan kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia dengan menggunakan pendekatan SCP. Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis struktur perilaku dan kinerja industri makanan dan minuman di Indonesia. Lanjut pembahasan. Struktur pasar. Dari uji R2 didapatkan nilai adjust R2 sebesar 0,970, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel struktur pasar industri dan perilaku industri terhadap variabel kinerja industri sebesar 97%, sedangkan sisanya 3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. Selanjutnya yaitu perilaku industri. Perilaku industri makanan dan minuman di Indonesia terlihat dari strategi harga produk, di mana posisi perusahaan adalah sebagai price taker meskipun kekuatan untuk mempengaruhi harga relatif kecil. Kesimpulannya, industri makanan dan minuman di Indonesia selama tahun 2009 sampai 2013 memiliki bentuk struktur pasar persaingan monopolistik di mana terdapat banyak pesaing, namun tidak ada satupun yang memiliki pangsa pasar. Berarti nilai rata-rata MAS menunjukkan bahwa hanya terdapat sedikit hambatan masuk pada industri sehingga perusahaan baru dapat masuk kapan saja bila ada keuntungan lebih di atas tingkat persaingan normal dalam industri. Oke, komentar saya yaitu menurut saya pada jurnal 1 untuk metode penelitian dan juga hasil pembahasan telah disampaikan dengan kurang detail. Kita hanya bisa mengetahui tentang struktur pasar perilaku yang ada dalam studi kasus jurnal nomor 1. Sedangkan pada jurnal nomor 2, metode penelitian sangat detail karena menggunakan metode deskriptif dan komunikatif serta dapat menganalisis struktur pasar perilaku industri dan kinerja industri makanan dan minuman Indonesia dengan menggunakan metode SCP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.